Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada saat ini. Mari kita buka dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah streaming pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan usir keluar, hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Roh Kudus bekerja sepanjang ibadah streaming ini berlangsung, sehingga setiap hati boleh dijamah, setiap pribadi boleh dilawat oleh Roh Kudus, dan hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sedang jemaat GPPS yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketemu lagi dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi serukan, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya ketika kita yakin akan kebenaran firman Tuhan,
maka mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagi. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib. Ini iman kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya. Amin, Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada. Dengan iman kami serukan, sungguh ku percaya. Amin, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, Tuhan. Amin, Tuhan.
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya segala persembahan puji-pujian kita diterima oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai persembahan yang harum dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya juga percaya setiap hati boleh dibajak oleh Tuhan sehingga menjadi lembut dan siap menerima taburan benih-benih firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah siapkan kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan, sehingga setiap firman Allah yang disampaikan sungguh boleh membawa berkat kepada setiap jemaat. Kami percaya iblis sudah dihancurkan pekerjaannya sehingga tidak bisa mengganggu kami, sudah diusir keluar. Kami dengan tenang Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada saat ini, dan saya ingin mengambil satu tema khotbah yang saya beri judul Tinggal di dalam Hadirat Tuhan. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah Tinggal di dalam Hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab suci seringkali berbicara tentang hadirat Tuhan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut God's presence. Itu menggambarkan tentang hadirat Tuhan. Nah, kalau kita selidiki secara etimologi, asal usul kata dan maknanya, Bapak Ibu sekalian, kata hadirat dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata panim. Ya, kata panim itu kata dalam bahasa Ibrani yang menggambarkan hadirat. Ya. Nah, terjemahan dan arti dari kata panim ini adalah face atau wajah. Jadi kata panim itu diartikan wajah atau face dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan pengertian pertemuan yang dekat dan pribadi dengan Tuhan. Jadi pengertian dari kata panim itu adalah pertemuan yang dekat dan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan kata hadirat dalam bahasa Yunani dipakai dua kata, Bapak Ibu ya. Kata pertama adalah kata prosopon, yang memiliki arti the face, sama dengan kata panim yaitu muka atau wajah. Dan kata Yunani yang kedua yang seringkali dipakai menggambarkan hadirat itu adalah enopion. Nah, kata enopion ini berarti before the face of, artinya di hadapan wajah, atau in the presence of, di hadirat. Jadi kata enopion itu berarti di hadapan wajah atau di hadirat. Sedangkan kata prosopon itu artinya muka atau wajah. Seperti kata Ibrani panim yang artinya muka atau wajah. Nah, saudara sekalian, kita sudah mengerti secara etimologi asal usul kata dan maknanya. Nah, kata hadirat itu dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, supaya kita boleh mengerti apa sih sebetulnya maksud dan makna daripada hadirat. Kalau kita bicara tentang istilah yang seringkali dipakai untuk menggambarkan hadirat Tuhan di dalam Alkitab bahasa Inggris atau Alkitab bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kadang-kadang kita membaca dalam Alkitab King James Version misalnya, kata before the Lord, yang artinya di hadapan Tuhan, itu menggambarkan God's presence, hadirat Tuhan. Kadang-kadang kata juga yang dipakai dalam Alkitab King James Version itu adalah before the face of the Lord, di hadapan wajah Tuhan. Itu juga menggambarkan God's presence atau hadirat Tuhan. Juga dipakai kata in the presence of the Lord, yang artinya di hadirat Tuhan. Jadi ada banyak kata-kata yang dipakai dalam istilah bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga ada yang berbicara secara langsung, misalnya cloud of glory
fill the house of the Lord. Artinya awan kemuliaan memenuhi rumah Tuhan. Ini berbicara hadirat Tuhan yang memenuhi rumah Tuhan, saudara, ya. Jadi seringkali kita baca tidak langsung mengatakan hadirat Tuhan, kadang-kadang berbicara di hadapan Tuhan, di hadapan wajah Tuhan, awan kemuliaan memenuhi rumah Tuhan, itu juga berbicara mengenai hadirat Tuhan. Nah, seorang yang bernama A.W. Tozer itu mengatakan bahwa pada dasarnya penyembahan bukanlah suatu penampilan yang kita lakukan, tetapi hadirat yang kita alami. Jadi menurut A.W. Tozer, penyembahan itu bukanlah penampilan, bukan, tetapi hadirat yang dialami. Dengan kata lain, kalau kita mengadakan penyembahan kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengalami hadirat Tuhan, maka itu menjadi penyembahan yang sia-sia. Menurut A.W. Tozer demikian, setiap penyembahan itu kita harus mengalami hadirat Tuhan. Itu maksud A.W. Tozer. Kemudian juga ada seorang ahli teologi yang pernah menulis buku yang berjudul The Presence of God, yaitu J. Ryan Lister. Dia mengatakan bahwa Allah yang imanen sebab Dia adalah transenden. Allah itu imanen karena Dia transenden. Apa maksudnya Allah yang imanen? Apa maksudnya Allah yang transenden? Nah, yang dimaksudkan Allah imanen itu Allah yang dekat, Allah yang peduli, Allah yang mengerti dan memahami, Allah yang menyertai, bahkan Allah yang tinggal di dalam kita. Itu Allah Immanuel. Sedangkan Allah transenden itu adalah Allah yang jauh, Allah yang berjarak, tak terhampiri, Allah yang tak terselami, Allah yang mustahil dipahami, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang melampaui segala sesuatu, Allah yang di luar kesanggupan manusia, karena Allah itu maha segalanya, karena Allah itu maha tinggi, karena Allah itu maha kuasa, karena Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha baik, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha besar, Allah itu maha suci, Allah itu maha mulia, Allah itu maha kekal, Allah itu maha agung, Allah itu maha sempurna dan semuanya. Karena Allah itu maha suci, maka Dia tidak terhampiri oleh manusia. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Transenden itu Allah yang maha segala-galanya, sehingga Allah itu tidak terhampiri, susah dipahami. Tapi Allah yang imanen itu Allah yang tinggal bersama dengan kita, Allah yang dekat. Nah, kata hadirat Tuhan itu berkaitan dengan Allah yang imanen, yang dekat dengan kita, dan Allah yang tinggal bersama dengan kita. Ya, tapi J. Ryan Lister katakan Allah itu imanen karena Dia adalah Allah yang transenden. Karena Dia Allah yang maha segalanya, Dia bisa datang untuk tinggal bersama dengan kita. Dia bisa tinggal di tengah-tengah kita. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah memberitahukan segala sesuatu mengenai hadirat Tuhan, baik dari segi etimologi, asal usul kata dan maknanya, maupun pengertian daripada hadirat Tuhan yang seringkali dipakai di dalam Alkitab, baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Nah, kita akan melihat apa sebenarnya sih definisi dari hadirat Tuhan, definisi dari God's presence itu. Nah, ada perbedaan saudara antara omnipresent itu kemahahadiran. Omnipresent itu kemahahadiran. Kalau dikatakan Allah itu omnipresent, berarti Allah itu maha hadir. Dan apa perbedaannya omnipresent ini dengan God's present, dengan hadirat Tuhan? Ya, jadi omnipresent kemahahadiran dengan God present, hadirat Tuhan. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Saya mencoba menggali apa sih perbedaannya antara omnipresent, maha hadir, dengan God present, hadirat Tuhan. Omnipresent berkaitan dengan God is everywhere at all times.
Artinya Tuhan ada di mana-mana pada setiap saat. Itu omnipresent. Artinya maha hadir. Berarti God is everywhere at all times, ya. Tuhan ada di mana-mana pada setiap saat. Sedangkan pengertian God's present itu adalah God is here in the midst of his people. Artinya Allah ada di sini di tengah-tengah umatnya. Nah, ini menunjukkan kedekatan hubungan dengan Allah dan persekutuan yang intim. Jadi God present itu menggambarkan kedekatan hubungan dengan Tuhan dan persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga Allah itu ada di sini di tengah-tengah umatnya. Itu berbicara mengenai hadirat Tuhan, saudara ya. Kalau Allah itu omnipresent, maha hadir, berbicara bahwa Allah itu ada di mana-mana pada setiap saat. Jadi ada perbedaan antara omnipresent dan God's present. Nah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya mengenai contoh tokoh-tokoh Alkitab yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi paling tidak kita ada buktinya bahwa para tokoh-tokoh Alkitab yang diperkenan oleh Tuhan memang kesukaannya adalah tinggal di hadirat Tuhan. Itu sebabnya kenapa tema khotbah saya ambil tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan satu keinginan, satu kerinduan dalam hati saya. Supaya setiap jemaat yang mendengar khotbah saya ini adalah jemaat yang suka untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nanti kita lihat betapa banyak sekali keuntungan jika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengalami banyak hal yang sangat baik dan sangat luar biasa. Hal-hal yang ajaib yang akan kita alami kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, coba kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak mungkin saya ambil semua tokoh. Saya ambil saja sebagai contoh 3 tokoh. Tokoh pertama yang seringkali diangkat itu adalah tokoh Hana. Ya, coba kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-12, apa bunyinya? Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Perhatikan, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kata di hadapan Tuhan dan hadirat Tuhan. Maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Nah, Hana ini adalah orang yang suka berdoa di hadirat Tuhan. Suka berdoa di hadapan Tuhan. Tadi kan sudah saya jelaskan, kata hadirat Tuhan kadang-kadang tidak disebutkan langsung hadirat Tuhan, tapi disebutkan di hadapan Tuhan, di hadapan wajah Tuhan, atau langsung in the presence of the Lord, langsung di hadirat Tuhan. Jadi ada bermacam-macam cara pengungkapan, saudara ya. Kemudian saudara perhatikan baik-baik juga contoh yang kedua, yang juga sering suka tinggal di hadirat Tuhan, itu adalah tokoh Samuel. 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Kata Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu baca tentang kisah Samuel, Tuhan berbicara langsung kepada Samuel
Dia panggil Samuel, Samuel, sehingga Samuel mengira bahwa Imam Eli itu yang berkata-kata pada dia dan memanggil dia. Ternyata Tuhan sendiri. Karena kedekatan hubungan antara Samuel dengan Tuhan. Kemudian tokoh yang ketiga itu adalah tokoh Daud. Kita baca dalam 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Kemudian juga ayat yang kedua 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Duduk di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi baik tokoh Hana yang suka berdoa di hadirat Tuhan, maupun Samuel yang suka melayani dan menjadi pelayan di hadirat Tuhan, maupun Daud yang suka menari-nari memuji di hadirat Tuhan dan suka duduk di hadirat Tuhan. Itu menggambarkan bagaimana pentingnya melalui teladan yang diungkapkan oleh ketiga tokoh yang saya ambil ini, untuk kita juga tinggal di hadirat Tuhan. Nah, kita akan masuk ke bagian inti dari khotbah kita, yaitu mengapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kenapa sih kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Saya mencoba menggali dari beberapa literatur, saudara, untuk menyelidiki mengapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa menyelidiki nanti di rumah, di dalam buku Becker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Bisa menyelidiki di buku itu. Nah, di situ dikatakan alasan-alasan kenapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, sebab hadirat Tuhan adalah tempat yang mendatangkan ketakutan bagi para pendosa. Sekali lagi, hadirat Tuhan adalah tempat yang mendatangkan ketakutan bagi para pendosa. Mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui, apakah betul hadirat Tuhan mendatangkan ketakutan bagi para pendosa? Iya. Karena begitu orang-orang berdosa, maka dia sebetulnya takut untuk menghadap kepada hadirat Tuhan. Ada ketakutan. Sebagai contohnya misalnya ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, dia ketakutan bersembunyi, saudara. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 10 dikatakan demikian. Ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, Taman Eden, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Setelah melakukan dosa, ada ketakutan. Dia bersembunyi dari hadirat Tuhan. Tuhan sedang berjalan-jalan di taman itu, saudara. Nah, saudara sekalian, dikatakan di sini bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. The presence of the Lord God. Jadi bersembunyi dari hadirat Tuhan Allah. Jadi di dalam bahasa Indonesia dikatakan terhadap Tuhan Allah.
Dalam bahasa Inggris, the presence of the Lord God. Hadirat Tuhan Allah. Ini berbicara masalah hadirat. Jadi orang-orang yang berdosa tidak tahan terhadap hadirat Tuhan. Menjadi ketakutan dan cenderung untuk menghindari hadirat Tuhan. Karena semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Perhatikan, kata-kata ini jelas dalam Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada suatu makhluk pun, siapapun itu, yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya dosa, Bapak Ibu tidak bisa menyembunyikan dosa Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa lari dengan dosa itu di hadapan Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau kita punya dosa, kita tidak akan berani menghadap hadirat Tuhan. Jalan satu-satunya adalah bereskan dosa itu. Bapak Ibu harus sungguh-sungguh bertobat, menyesal, dan tidak melakukan dosa itu. Minta Tuhan supaya sungguh-sungguh mengampuni dosa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat dan menyesal, saya percaya Allah yang penuh kasih itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita menyesali segala dosa kita. Dan berjanji kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Saya sudah berbuat dosa Tuhan. Saya tidak bisa lari daripada Tuhan. Engkau tahu segala-galanya. Itu sebabnya Tuhan, saya mengaku dosa saya. Sucikanlah saya Tuhan dari dosa saya. Ampuni dosa saya. Saya percaya saudara, segala dosa saudara yang mungkin bagi saudara terasa berat, tapi bagi Tuhan kalau ada orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh menyesal meminta ampun dosa, biarpun dosa itu merah seperti kirmisi, akan diputihkan oleh Tuhan seperti salju oleh darah Yesus Kristus. Biar dosa saudara merah seperti kain kesumba, akan diputihkan oleh Tuhan seperti bulu domba oleh darah Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Tuhan yang maha pengampun, yang maha kasih, yang kasihnya tidak terukur, kasih ilahi yang maha besar saudara. Dia selalu bersedia mengampuni saudara. Tetapi ingat saudara, saudara harus mengaku dosa saudara, menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati, memohon Tuhan untuk menyucikan dosa saudara, mengampuni dosa saudara. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Ketika Bapak Ibu diampuni dosa, maka hati kita tidak menjadi takut lagi untuk menghadap Tuhan. Hati kita menjadi hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada ganjaran lagi dengan Tuhan, karena kita sudah bereskan dosa kita. Jadi alasan pertama saudara, mengapa kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan? Sebab hadirat Tuhan adalah tempat yang mendatangkan ketakutan bagi para pendosa. Supaya kita menjaga hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pendosa. Jangan sampai kita berbuat dosa. Kita jaga betul supaya kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Alasan yang kedua, sebab hadirat Tuhan adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Hadirat Tuhan adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Ketika awan kemuliaan memenuhi rumah Tuhan, dikatakan di situ, kemuliaan Tuhan pun memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Karena saking mulianya hadirat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirat Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu memenuhi tempat di mana hadirat Tuhan itu ada. Kita akan bisa merasakan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ketika kita berada di hadirat Tuhan. Saya sungguh merindukan agar Bapak Ibu saudara jemaat sekalian, mari kita suka tinggal di hadirat Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu memenuhi kita bersama-sama di tempat di mana hadirat Tuhan itu hadir. Ada, saudara. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Karena hadirat Tuhan adalah tempat untuk menyembah. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk menyembah. Jadi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tujuan utama kita di hadirat Tuhan, kita mengagungkan Tuhan yang begitu amat luar biasa. Kita memuliakan Tuhan yang sungguh-sungguh layak untuk ditinggikan, untuk dipuji, untuk disembah Bapak Ibu. Karena tidak ada Allah selain Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah juga dokter di atas segala dokter. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada yang bisa menyaingi Tuhan. Itu sebabnya dia layak untuk disembah. Layak untuk dipuji. Layak untuk dimuliakan Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca ayatnya di dalam Yehezkiel 46 ayat yang ketiga. Yehezkiel 46 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Seluruh penduduk negeri harus menyembah di hadirat Tuhan di depan pintu gerbang pada hari Sabat, hari bulan baru. Jadi di hadirat Tuhan kita itu menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat kita katakan selain kita memuji, mengagungkan Tuhan, selain kita memuliakan nama Tuhan. Karena kita sadar Tuhanlah yang layak untuk diagungkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Alasan yang keempat, kenapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Sebab hadirat Tuhan adalah tempat di mana doa didengar. Mari kita membaca Ratapan pasal 2. Ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Dalam King James dikatakan before the face of the Lord. Di hadapan wajah Tuhan, di hadirat Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Hadirat Tuhan adalah tempat kita mencurahkan isi hati kita. Tempat
kita mengerang kepada Tuhan dalam segala kesesakan kita. Dan dikatakan di sini di hadirat Tuhan, Tuhan itu akan mendengar segala doa-doa kita, saudara. Karena Tuhan memerintahkan, mengeranglah. Tuhan perintahkan, berteriaklah kepada Tuhan. Berdoalah di hadirat Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya masalah, tidak ada tempat yang paling tepat untuk kita bawa selain kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Saya tidak mengerti masalah Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami masalah yang terlalu berat, yang mungkin tidak mampu dan tidak sanggup Bapak Ibu hadapi, satu-satunya tempat yang paling tepat untuk mencurahkan segala isi hati Bapak Ibu, itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan menolong, mendengar segala doa Bapak Ibu sekalian. Alasan yang kelima, mengapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan? Sebab hadirat Tuhan adalah tempat berkat dicurahkan. Sebab hadirat Tuhan adalah tempat berkat dicurahkan. Kita membaca 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, ketika tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, ketika hadirat Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, Tuhan hadir di rumah Obed-Edom, maka dikatakan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kalau Tuhan tinggal bersama kita, kalau hadirat Tuhan ada bersama kita, maka seluruh isi rumah Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Berkat itu dicurahkan karena kehadiran Tuhan di dalam rumah Bapak Ibu. Karena hadirat Tuhan nyata di dalam rumah Bapak Ibu. Karena hadirat Tuhan itu adalah tempat berkat dicurahkan. Kalau Bapak Ibu suka tinggal dalam hadirat Tuhan, maka berkat itu disediakan Tuhan bagi Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dan seisi rumah Bapak Ibu semuanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, ya. Dan yang terakhir, alasan keenam kenapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan adalah tempat sukacita berlimpah. Hadirat Tuhan adalah tempat sukacita berlimpah. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, di hadirat Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadirat Tuhan dikatakan di sini, di hadapan Tuhan, before the Lord, ada sukacita berlimpah, abundant joy, sukacita berlimpah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus-menerus tinggal dalam hadirat Tuhan, maka hati Bapak Ibu akan diisi sukacita berlimpah-limpah. Saya sungguh merindukan keadaan supaya seluruh jemaat yang mendengarkan khotbah ini
betul-betul bisa merasakan sukacita berlimpah-limpah dari Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah dilanda ketakutan baik dalam masa pandemi COVID-19 atau dalam masalah seberat apapun yang dihadapi, yang Tuhan izinkan terjadi. Karena ada kehadiran Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang bisa membangkitkan sukacita kita secara berlimpah-limpah. Bukan cuma sekedar sukacita, tapi berlimpah-limpah, meluap Bapak Ibu. Berkelebihan, meluap, berlimpah-limpah. Sukacita bukan sukacita yang biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan ulangi mengapa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, sebab hadirat Tuhan adalah tempat yang mendatangkan ketakutan bagi para pendosa. Supaya Bapak Ibu tidak lagi hidup di dalam dosa. Mari kita membereskan dosa kita dan jangan berbuat lagi. Supaya kita bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan tanpa rasa takut. Yang kedua, sebab hadirat Tuhan adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, sebab hadirat Tuhan adalah tempat untuk menyembah Tuhan. Yang keempat, sebab hadirat Tuhan adalah tempat di mana doa didengar oleh Tuhan. Yang kelima, sebab hadirat Tuhan adalah tempat berkat dicurahkan. Dan yang keenam, sebab hadirat Tuhan adalah tempat sukacita berlimpah-limpah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya sungguh berharap firman Tuhan ini tidak hanya didengar, tapi sungguh dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya setiap dari kami suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, sebab hadirat Tuhan itu adalah tempat yang mendatangkan ketakutan bagi para pendosa. Sehingga membuat kami Tuhan tidak melakukan dosa. Kami menjaga hidup kami supaya tidak bergelimang dengan dosa. Sehingga kami tidak takut untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hadirat Tuhan adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketika kami datang di dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan akan memenuhi kami. Betapa bahagia dan sukacitanya Tuhan. Sebab hadirat Tuhan adalah tempat untuk kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang layak untuk diagungkan, ditinggikan, dimuliakan selain pada Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab hadirat Tuhan adalah tempat di mana doa-doa kami didengar oleh Tuhan.
Tuhan perintahkan supaya kami mengerang di hadapan Tuhan, supaya kami berteriak di hadapan Tuhan, supaya kami menyampaikan, mencurahkan isi hati kami di hadirat Tuhan. Karena kami tahu di situ Tuhan mendengar doa kami. Sebab hadirat Tuhan adalah tempat di mana berkat dicurahkan bagi kami. Ketika hadirat Tuhan ada di dalam rumah kami, maka Tuhan memberkati kami dan seisi rumah kami. Sebagaimana ketika tabut perjanjian ada di dalam rumah Obed-Edom, maka Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kami sadar Tuhan akan pentingnya hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan adalah tempat di mana sukacita berlimpah-limpah. Hati kami dipenuhi sukacita yang tidak dapat kami bayangkan ketika kami tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Kami percaya Tuhan akan menjamah setiap hati jemaat, melawat setiap pribadi, tidak satu pun yang dilewatkan, sehingga kami mengalami transformasi, perubahan dalam hidup kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, ada kedekatan hubungan dengan Tuhan, boleh mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mulai saat ini setiap jemaat boleh suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkati setiap persepuluhan persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberkati dalam situasi keadaan apapun. Tuhan tunjukkan perbedaan yang ada antara orang-orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dengan orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu akan berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala usaha saudara. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan masa depan yang sungguh ada. Bukan masa depan yang merupakan angan-angan, tapi sungguh-sungguh ada bagi setiap jemaat. Tuhan memberkati setiap jemaat dimanapun juga berada. Terima kasih Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sungai